Nah, ini namanya wajibus syabah. Pokoknya ini jangan lupain ya. Nah, ini. Jadi nanti setiap apa-apa sama macam buat ingatnya adanya di sini nih, ya. Jadi ini udah termasuk ya lengkap, semua rukun tasbih ada di sini. Ya, yang pertama musyabah. Ya, musyabah itu berarti benda yang memang kita nggak tahu kira-kira untuk kita cari sifatnya atau benda atau bentuknya atau apa yang kita nggak tahu yang pengen dicari itu ada di situ. Nah, kemudian musyabah bih itu adalah sesuatu yang lebih populer yang sudah kita ketahui, yang lebih familiar, yang lebih dekat kepada kita sehingga itu memang gampang kita ketahuinya. Dari sisi apa? Ya, sisi persamaan antara Zaid dan singa, ya, bisyaja'ati di dalam keberaniannya, ya. Yang kemarin Bu Yenda permasalahkan tuh orang kayak singa, Zaid kayak singa. Singa itu kan buas, berani, predator, ya. Itu akan menjadikan orang salah persepsi. Di mana salah persepsinya? Karena singa begitu banyak sifat-sifatnya begitu. Tetapi supaya tidak salah persepsi antara mutakalim dan mukhotob, nih di titik temunya di sini. Sehingga orang nggak bakalan cari-cari yang lain. Zaid seperti singa kayak predatornya, ya. Zaid seperti singa kayak ganasnya, kayak apanya, rakusnya dan lain sebagainya. Enggak, orang nggak bakalan kesana lagi karena udah ada titik temunya yang ditentukan. Nah, ini dalam ilmu bayan nih namanya disebut dengan wajibus syabah, di mana dia merupakan titik temu antara Zaid dan singa, yaitu ada pada kata asyaja'ah. Sehingga antara mutakalim dengan mukhatab, pembicara dan orang yang ada bicara, bingung-bingung lagi Zaid kayak singa, di apanya yang sama? Enggak, kalau gitu lagi karena udah ada wajibus syabahnya itu, ya. Nah, jadi ini harus dipahami baik-baiknya kayak gini. Ini kita buat apa namanya? Nanti segala macam contoh kembali biar gampang aja kita ya pakainya. Kalau di buku kan al-ardu, kal-qurrah, ya, bisdidarotan misalnya. Ini juga kalau seandainya mau boleh dipakein tanwin tapi bentuknya syaja'atan gitu. Ya, sama aja sih. Ya, tapi yang paling banyak di dalam ilmu bayan itu adalah bisyaja'ah, ya, pakai nanti pada perkembangan berikutnya ya sangat memungkinkan ya kaf ini hilang, ya, sehingga Zaidun Asad begitu, ya. Tapi masih ada wajib syabahnya bisyaja'ah gitu. Terus bisa jadi ya bisyaja'ahnya hilang, tapi ada lengkap di sini Zaidun kal Asad, nggak dicari-cari, pokoknya kayak singa gitu, ya. Di segi apanya nggak perlu diperhatikan lagi. Nah, nanti lebih tinggi lagi ya, tinggal dua rukun utama yaitu musyabah dan musyabah bih, ya. Zaidun asadun, ya, Zaid singa. Nah, tingkat yang kayak begitu itu sudah tingkat tinggi, ya. Maka nanti tasbih yang sudah pada tingkat tinggi tersebut dinamakan dengan tasbih baligh namanya, ya. Saking seolah-olah sudah tidak ada lagi titik persamaan di mana-mananya gitu antara Zaid dan singa, seolah-olah hampir keseluruhan Zaid adalah singa dan singa adalah Zaid begitu, sehingga sudah tidak lagi orang cari-cari, sepertinya udah nggak ada lagi, ya. Terus di titik mana persamaannya juga orang nggak cari lagi karena memang sudah saking sama betul dari semua sisi antara Zaid dengan singa tadi. Maka nanti namanya disebut dengan tasbih baligh, ya, tasbih yang paling tinggi. Dalam bahasa kita seringkali ngomong kayak begitu, tapi biasanya dalam bentuk yang gak baik gitu. Apa misalnya? Lu kayak monyet gitu kan? Gitu, lu kayak monyet. Tapi karena bahasa emosi, jadi akhirnya ngomongnya monyet lu, anjing lu, ya bahasa binatang lah di bawah. Kalau emosi kan begitu biasanya ya. Berarti itu tingkat tinggi saja. Itu tingkat tinggi. Iya. Kenapa? Karena sudah tidak lagi mencari-cari antara lu dan monyet di mana sisi samanya gitu. Seolah-olah udah sama banget, ya, udah sama banget, lu dengan monyet sama gitu, lu sama anjing sama gitu, ya. Nah, tuh saking emosinya kan begitu kita ya. Orang kalau udah marah tuh seperti itu jadinya, monyet lu, anjing lu, ya, setan lu. Adalah tingkat tasbih paling tinggi, seolah-olah kalau ngomongnya lu kayak monyet tukang lompat-lompat, ya marahnya gimana kalau gitu? Kagak seru jadinya. Ya, lu kayak monyet seperti di dalam lompatnya begitu ya, orang jadi ketawa akhirnya ya, tadinya pengen marah, ya, jadi ketawa gitu, ya. Nah, jadi supaya tingkat emosinya kelihatan begitu, orang menghilangkan semua bentuk atau beberapa rukun tasbih supaya betul-betul antara ya tadi kalau kita katakan lu dan monyet itu nggak ada bedanya sama sekali begitu, lu anjing gitu kan, kalau gitu kan ya kalau gimana tuh, wabi lu, nah anjing lu, nah ini seolah-olah ingin mengatakan gitu. Sehingga timbul rasa di dalam jiwa juga terasa banget. Kalau orang kita katain
lu kayak monyet dalam lompat-lompatnya, ya udah kan agak marah begitu dia kan. Padahal kita kan pengen bikin dia emosi. Tapi kalau kita bilang monyet lu, itu betul-betul seolah-olah dia adalah monyet begitu ya, anjing lu tuh begitu ya. Jadi tingkat emosinya begitu. Nanti pada tingkat pujian juga begitu juga ya. Dulu nyanyian Melayu kan begitu. Engkau bagaikan dan ada kata-kata bagaikan itu belum sempurna. Kalau ada kata-kata bagaikan, bak dan lain sebagainya kan orang sebelah sana kan ngomongin bak begitu ya. Kamu bak apa begitu. Itu belum sempurna. Karena orang masih merasa antara gap antara dia dengan sesuatunya itu masih ada gap, ada pemisah. Maka kalau ingin mengatakan sesuatu itu cantik sekali dilambangkan dengan mawar merah gitu ya kan, langsung kamu mawar merah. Sehingga antara dirinya dengan mawar merah itu tidak ada penghalang lagi. Seolah-olah titik persamaannya hampir menyeluruh ada pada dua kata tersebut saja. Maka itu yang disebut nanti tasbihnya disebut dengan tasbih dalil namanya seperti itu. Kalau yang saja akan itu kan dia katain, berarti dia hal ya Pak ya? Kalau di sini kan secara natural. Ya ada yang bilang hal, ada yang bilang tamyiz katanya. Oh ya. tamyiz. Kalau yang banyak tamyiz. Jadi seolah-olah Zaid seperti singa dalam apanya gitu ya. Nah dalam apanya itu tuh karena ada ketidakjelasan, supaya menjadi jelas dipakai tamyiz. Kalau hal itu biasanya untuk menjelaskan sebuah pekerjaan gitu ya, menjelaskan sebuah pekerjaan ada halnya. Saya pergi ke LBG jalan kaki. Nah jalan kaki itu hal namanya. Saya pergi ke LBG naik mobil ya, zahabtu ila LBG ya masyan. Nah masyan al-aqdam itu namanya hal, menerangkan zahabtunya gitu ya. Jadi nanti ada hal, ada sifat. Hal itu ingin menjelaskan kata kerja. Kalau sifat menerangkan kata benda gitu ya. Fatimah cantik ya, pergi ke LBG jalan kaki tuh ya. Nah menerangkan Fatimahnya dengan cantik, menerangkan perginya jalan kaki gitu. Itu perbedaan antara sifat dengan hal ya. Kita sering dengar kan ada kata-kata anta syamsun, anta nurun, terus Pakung. ya anta syamsun, anta nurun, anta badrun ya. Itu kan sebutan buat pujian kepada Nabi itu ya. Enggak disebut dengan kata-kata anta kal badri, anta kasyamsi, anta kan nuri. Itu masih rendah gitu. Kenapa? Karena masih ada pemisah antara anta dengan nur misalnya. Jadi seolah-olah masih ada perbedaan antara anta dengan nur. Kalau ada kata-kata ka, tapi disebutlah anta nurun fauqa nur. Seolah-olah anta adalah zatnya nur dan nur adalah zatnya anta. Dia adalah dia. Kalau bahasa sebenarnya gitu. Dia adalah dia. Nah itu yang sifatnya sudah balik namanya ya. Nanti kita akan pelajari ada beberapa nama tasbih ya. Jadi di situ sudah sekaligus tuh ya ada rukun tasbih. Yang pertama musyabbah, yang kedua ada tasbih, yang ketiga musyabbah bi, dan yang keempat adalah wajibus syabah. Ya. Kemudian untuk ada tasbih ya itu bentuknya memang bermacam-macam ya. Ada tasbih itu ada huruf, ada isim, ada fi'il ya. Itu nanti tergantung bagaimana penggunaannya ya. Biasanya kalau dia berbentuk huruf ya, maka umumnya adalah huruf jar, yaitu menggunakan ka itu atau kana ya. Nah maka posisinya kalau begitu antara ka dan musyabbah bih itu jar majrur ya. Terus ada juga menggunakan isim seperti mithlu ya. Berarti kalau mithlu isim ketemu isim, Zaidun mithlul asadi gitu ya. Zaidun mithlul asadi. Berarti antara mithlu dan al-asad itu bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Kemudian ada juga yang berbentuk fi'il, misalnya tushbihu atau yushbihu, yuhaki dan lain sebagainya. Kalau bentuknya fi'il, berarti musyabbah bih posisinya itu nanti sebagai maf'ul gitu ya. Zaidun yushbihu asadan gitu ya. Zaidun yushbihu ahadan. Atau Zaidun yumathilu asadan ya. Jadi kalau bentuknya fi'il, nah itu berarti musyabbah bi itu biasanya kedudukannya menjadi maf'ul bih namanya ya. Tuh. Baik, coba kita lihat latihannya di halaman 10 sekian. Dalam bahasa Indonesia seringkali wajib syabahnya dikedepankan dalam pemaknaan ya.
Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini nih, Zaidun kal asadi fi syaja'ah, terjemahannya adalah Zaid berani, gitu ya. Zaid berani bagaikan singa. Itu begitu dalam bahasa Indonesia yang baik biasanya seperti itu. Kalau diterjemahkan secara letterlek, Zaid bagaikan singa dalam beraninya. Yang kayak gini itu terjemahannya letterlek banget. Kalau nanti udah jadi bahasa Indonesia, itu biasanya kata fi syaja'ah tuh itu menjadi predikatnya begitu ya. Jadi Zaidun itu subjek ya, Zaidun subjek, fi syaja'ah itu nanti dalam bahasa Indonesia menjadi predikat gitu ya. Al asad itu malah menjadi keterangan akhirnya. Jadi Zaid berani seperti singa gitu ya. Nah, nanti contoh-contoh kayak gitu nih akan kita temukan di pola-pola latihan ini. Coba kita perhatikan, mobil itu cepat sekali bagaikan kilat. Nah, mana musyabahnya? Mobil. Ya, musyabah di Kilat. kilat. Adatnya Bagaikan. wajah syibihnya Cepat sekali. cepat sekali itu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia cepat sekali itu malah menjadi predikat. Kemudian nomor 2, cita-citanya tinggi bagaikan bintang. Mana musyabahnya? Cita-citanya Cita-citanya. Terus musyabah bihnya bintang. bintang. Adatnya Adanya bagaikan bagaikan. Wajah syibihnya tinggi. tinggi ya. Jadi kalau pola yang kayak begini nih, kita sebenarnya pengen tahu setinggi apa cita-citanya gitu ya, setinggi apa cita-citanya. Maka kan kalau dalam pandangan manusia yang ada di bumi, benda yang mungkin tinggi adalah bintang ya. Di atas bintang kita udah nggak tahu lagi itu apa di sana ya, kan planet masih di bawah itu kan. Maka yang paling tinggi adalah benda itu adalah bintang. Maka untuk menunjukkan betapa tingginya cita-cita tersebut maka disamakan dengan begitu juga tadi mobil ya, yang benda yang dilihat begitu cepat kemunculannya apa ya, kilat ya, cepat datang cepat juga hilang kan, kilat begitu ya kan. Nah secepat itu muncul dan secepat itu hilang, nah itulah bagaikan cepatnya mobil itu gitu ya. Baik, nomor 3, hatinya keras bagaikan batu. Mana musyabahnya? Hatinya. Musyabah bihnya batu. Adatnya bagaikan. Wajah syibihnya keras ya. Kulitnya halus seperti sutra. Musyabahnya kulitnya. Musyabah bih Sutra. Adatnya seperti wajah syibihnya Halus. Hatinya bening bagaikan air. Musyabahnya Hatinya musyabah bih air ya. Kemudian adatnya bagaikan. Wajah syibihnya bening. ya. Kata-katanya manis bagaikan madu. Musyabahnya kata-katanya musyabah bihnya madu. Adatnya bagaikan. Wajah syibihnya Manis. Lidahnya tajam bagaikan pedang. Musyabahnya lidah. Musyabah bihnya Pedang. Adatnya bagaikan. Wajah syibihnya Tajam. ya. Matanya bagaikan kelereng dalam segi bulat. Ini terjemahan bener-beneran nih ya. Matanya bagaikan kelereng dalam segi bulat. Nah, terus musyabahnya mana? Makanya musyabah bihnya kelereng. Adatnya bagaikan ya. Wajah syabahnya bulat. Nah, dalam segi bulat ya. Kapal pesiar itu bagaikan istana dalam segi megah. Musyabahnya ya, kapal pesiar. Musyabah bihnya istana. Adat bagaikan. Wajah syabahnya dalam segi megahnya ya. Kemauannya keras bagaikan baja ya. Musyabahnya kemauannya. Musyabah bihnya baja. Adatnya bagaikan. Wajah syabahnya keras. Nah, ingat, jadi musyabah itu seolah-olah kita belum tahu ya, supaya tahu seukuran apa gitu, itu ada pada ukuran musyabah bih. Nah, yang pengen kita ketahui apanya? Nah, itu ada di wadhu syabahnya gitu ya. Yang terakhir misalnya, kemauannya keras bagaikan baja. Kemauan orang tersebut kan nggak bisa diukur. Ya, bagaimana tuh melihat kemauan orang? Nggak bisa. Tapi yang bisa diukur kerasnya baja kan? Baja itu ada kekerasannya, ada alat ukurnya begitu ya. Nah, jadi dengan demikian mengukur kemauannya sama dengan kerasnya baja itu begitu ya. Jadi kalau gitu sebenarnya mana yang lebih kita kenal, kemauannya atau bajanya? Bajanya. Yang kita kenal itu bajanya ya. Kemauannya
kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa ukur, sehingga kita harus menyamakannya dulu dengan baja, begitu ya. Nah, baja ini kita kenal, berarti kalau begitu kita tahu seberapa keras baja tersebut. Nah, baru kemudian kita samakan dengan pemomongannya. Begitu semuanya nanti tuh di dalam hal tasbih begitu ya. Nah, sekarang yang berbahasa Arab, ingat berbahasa Arab itu nanti ya ada mubtada khobar, ada mubtada khobar muqaddam mubtada muakhar ya. Nah, itu macam-macam. Ada yang ada tasbihnya isim, fi'il, ya huruf dan lain sebagainya ya. Baik. Bentuk tasbihnya ka'annaka syamsun fid diya'i. Bapak bagus kan ya, supaya gampang dan tidak cari-cari tuh, pastikan yang ada huruf jar di belakang tuh biasanya, misalnya menggunakan fi itu misalnya, itu pasti wajah syibih. Ya, yang ada fi-nya itu biasanya adalah wajah syibih. Kalau dia tidak menggunakan fi, pastikan dia pakai tanwin atas, fathatain. Ya, nah itu tanda bahwa dia adalah apa? Wajah syibih itu. Jadi kalau seandainya bingung menentukan yang lain-lain terlebih dahulu, itu aja cari dulu tanda itu ya. Itu adalah namanya wajib syabah gitu ya. Nah, kalau sekarang tasbih nomor 1 karena kasyamsun fid dia. Nah, musyabahnya mana kalau begitu? Contohnya ka. Asalnya anta ya. Asalnya anta syamsun gitu. Nah, kemudian adatnya adalah ka'anna ya. Lalu musyabah bihnya syamsun. Nah, wajah syibihnya adalah dia ya. Karena ka'annaka itu sudah berbentuk huruf ya, huruf atau yang saudaranya inna, maka yang tadinya anta berubah ya menjadi ka ya, ka'annaka gitu. Nomor 2, al-hisanu midul barqi sur'atan ya. Itu ya, sur'atan tuh jangan lupa tadi itu udah ada tandanya itu kalau gitu ya. Mana musyabahnya? Al-hisal. Adatnya mithlu, musyabah bihnya al-barqi, wajah syibihnya sur'atan ya. Sengaja nih diperbanyak latihan di sini biar nanti kesononya udah, kalau orang bilang tadi itu gandeng merem, tahu kalau gandeng merem. Bapak istilahnya banyak ya. Ya, gandeng merem tuh. Kalau bisa ngigonya juga ngigo tasbih. Ya, nomor 3, anta tushbihun najma uluwan ya. Anta tushbihun najma uluwan. Mana musyabahnya? Anta. Adatnya tusbihu ya. Musyabah bihnya an-najma, wajah syibihnya uluwan. Pasti itu tuh pokoknya ya. Kalau enggak tanwin atas atau fathatain atau jar majrur, itu ada jar majrur dengan menggunakan fi, rata-rata itu biasanya menjadi wajibus syabah ya. Al-alimu yuhaqis siraja, dengan berbeda itu. Kalau ada siroji, kalau siroji itu di salah tuh tulisannya ya. Al-alimu yuhaqis siraja fil hidayati. Mana musyabahnya? Al-alim. Wajib ada tasbihnya? Yuhaqi ya. Kemudian as-siraj jadi apa? Jadi musyabah ya. Kemudian fil hidayah menjadi wajib syabah ya. Ingat itu ya, pokoknya ada tanwin fathah, ada jar majrur dengan fi biasanya. Nah, itu pasti dia adalah wajib syabah. Jadi tinggal cari yang lain aja yang ini ya. Nomor 5, akhlaquhu yudhari'un nasima lutfan ya. Akhlaquhu yudhari'un nasima lutfan. Mana musyabahnya? Akhlaquhu. Adatnya yudhari'u. Musyabah bihnya an-nasim. Lutfannya menjadi wajib syabah. Akhlaknya bagaikan yang sepoi-sepoi. An-nasim itu angin pagi ya, angin pagi sepoi-sepoi. Lutfan lembut dari segi lembutnya. Akhlaknya lembut bagaikan angin pagi, angin sepoi-sepoi. Nomor 6, qalbuhu syibuhul hajari qaswatan. Qalbuhu syibuhul hajari qaswatan. Mana musyabahnya? Qalbuhu. Adatnya syibuhu. Musyabah bihnya al-hajar. Qaswatan jadi apa? Jadi wajib syabah. Wajib syabah ya. Hatinya bagaikan batu. Qaswatan keras. Hatinya keras bagaikan batu. Ka'annal ilma bahrun umqan. Ka'annal ilma bahrun umqan. Berarti kan ini polanya berubah-berubah ya. Ka'anna bisa jadi lebih dahulu nih sekarang. Berarti ka'anna itu jadi apa dong? Ada. Al-ilmanya jadi apa? Musyabah ya. Terus
Bahrunnya menjadi Musabbah bi. musabbah bi, umpannya menjadi wajib musabbah. Nah, ini pola-polanya itu berubah-ubah ya. Nah, ini memang bahasa Arab memang sangat memungkinkan untuk pola-pola yang sedemikian itu terjadi ya. Nomor 8, ra'yuhu kasyamsi fi zuhuri. Ra'yuhu kasyamsi fi zuhuri. Mana musabbahnya? Ra'yuhu, adatnya ka asyamsi jadi apa? Musabbah bi, fi zuhuri menjadi wajib musabbah. Bila al-waqtu min lusayfi fil qat'i. Mana musabbahnya? Al-waqtu. Adatnya Mislu. musabbah bihnya saif, ya, saif pedang artinya ya. Kemudian fil qat'i menjadi wajib musabbah ya. As-sahabu qalqutni bayadun. As-sahabu menjadi musabbah ya. Terus adatnya mana? Ka. Al-qutni menjadi musabbah bi, bayadun menjadi wajib musabbah ya. Nah, ini pola-pola yang sedemikian ini udah harus inilah harus bisa begitu biar nanti giliran belajar isti'arah, belajar majaz itu pasti modalnya dari sini ya, pasti modalnya dari sini. Misalnya sekarang kita ambil kata dari kata ka'annaka syamsun fid diya. Ka'annaka syamsun fid diya. Kamu bagaikan matahari. Dari kata-kata yang ada itu nanti biasanya yang diambil adalah antara musyabbah atau musyabbah bi. Ya, kalau kita bikin isti'arah tuh. Nah, sekarang kita ambil syamsun. Kita ambil kata syamsun. Misalnya kita bikin kalimat, saya melihat matahari di dalam kelas. Saya melihat matahari di dalam kelas. Kalimat saya melihat matahari di dalam kelas, ya, orang Betawi bilang kakek ujug-ujug begitu, ya. Udah ujug-ujug jadi begitu. Dari mana? Kok kita bisa bikin saya melihat matahari di kelas? Dari ka'annaka syamsun fid diya. Kau bagaikan matahari, ya, dalam hal terangnya. Nah, kita ambil syamsunnya untuk kita bikin susunan kalimat yang baru sehingga muncul saya melihat matahari di dalam kelas. Maka kalau saya melihat matahari di dalam kelas, yang kita maksud matahari siapa? Nah, kembali kepada kata tadi itu, ya, yang dimaksud tentu adalah ka yang ada pada susunan kalimat tersebut. Seandainya ka itu adalah Zaid, Ali, kembalikan kepada orang tersebut, gitu, ya. Kebetulan ini kalimatnya adalah kalimat dialog, gitu. Andaikan kita rubah misalnya Muhammadun ka syamsin misalnya. Muhammadun ka syamsin fid diyahi. Muhammad bagaikan matahari di dalam terangnya. Maka kita ambil kalimat syamsunnya. Ya. Ja'a syamsun. Apa artinya kalau itu? Datang matahari. Datang matahari apa ada? Datang matahari datang itu besar tempat kita. Apalagi ja'a syamsun ila al-baiti gitu. Ya kan? Kan tidak mungkin. Nah, ja'a syamsun ila al-baiti itu berarti sebelum terbentuknya ja'a syamsun ila al-baiti ada dulu kalimat yang dibuat, ya, yaitu dibuat dalam bentuk tasbih terlebih dahulu gitu, ya. Kalau kita nggak belajar tasbih, ya, kita nggak belajar tasbih nih, tiba-tiba kita disajikan ja'a syamsun ila al-baiti. Apa yang kita bisa terjemahkan? Bisa begitu, ya, bisa. Ada orang namanya Samsu gitu saja. Ya. Orang Arab, saya nggak pernah temuin itu namanya Samsudin, Komarudin. Nggak ada, Indonesia tuh, ya. Komarudin bahkan, ya, apalagi ya, nanti kalau bapak ibu pergi ke Mesir di bulan Ramadan kayak begini nih, coba nanti jalan-jalan di pasar-pasar. Itu yang namanya Komarudin itu adalah manisan. Ya, manisan, ya, manisan buah-buahan tuh itu adalah namanya Komarudin gitu. Di Indonesia jadi nama, ya, orang bawa-bawa sana dengan nama-nama Komarudin gitu. Ya, nah itu seperti itu. Nah itu nanti pengenalan tasbih akan banyak pengaruhnya ketika kita belajar kalimat isti'arah, majaz dan lain sebagainya. Ya, jadi dari sekarang jangan sampai lupa lagi gitu, ya. Kita lihat ke halaman 17. Ini akan kita jadi contoh, ya. Akan kita jadi contoh. Nanti kita akan potong-potong yang mana dibutuhkan untuk dipotong. Ya. Halaman 17, macam-macam tasbih. Yang pertama dilihat dari sudut pandang adatnya, ya. Dilihat dari ada atau tidak adanya adat. Ya, dilihat dari ada atau tidak adanya adat. Nah, yang pertama mursal. Ya.
mursal adalah kalimat tasbih yang adatnya disebut. Berarti ada nggak? Ada. Ada, ya. Adatnya disebut, nah itu berarti dinamakan dengan mursal. Didefinisikan dengan al-mursal huwa ma dzukira fihil adat, ya. Tasbih mursal adalah tasbih yang ya adatnya disebutkan, ya adatnya disebutkan. Langsung saja kalau gitu kita cari lawannya, yaitu makan, ya. Maka adalah tasbih yang tidak disebutkan atau dibuang adatnya, ya. Berarti kalau gitu dari segi adat, ya, adat dan tidak adanya adat, yang pertama disebut mursal, yang kedua adalah makan. Ya, satu disebut atau dilihat dari segi adat. Ini yang pertama disebut dengan mursal. Kita ambil contoh yang gampang tadi itu. Zaidun apa jenisnya? Ada nggak adatnya di sini? Ada. Ada. Jadi Zaidun kal Kal asadi, ya, fish saja. Terus yang kedua makan. Apa jadinya kalau gitu? Tidak ada. Zaidun asadun. Kan tidak ada di sini ya kan? Ininya masih ada tetap fish saja. Yang nih yang sekarang mulai bingung ini sekarang nih, ya. Maka ingat dari awal, yang pertama dari segi adat namanya mursal, namanya wakat. Kalau ada tasbihnya namanya mursal. Kalau tidak ada adat tasbihnya namanya wakat, gitu, ya. Kurang banget ya bahasanya segitu-gitunya ya. Bagi kita apa tuh bedanya? Dalam bahasa Indonesia tidak ada ininya banget begitu, ya. Datar ya. Ya biasa-biasa saja bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab yang kayak gitu diatur, ya. Hanya sekedar hilang satu kata saja punya nama tersendiri, ya. Ya, saya nggak mau pakai contoh yang ada di sini karena biar nanti kita punya contoh yang seragam semuanya, ya. Yang kedua, sudut pandang wajhus syabah, ya. Sudut pandang wajhus syabah. Yang pertama disebut dengan mufassal, ya. Disebut dengan mufassal. Mufassal berarti kalau begitu ma dzukira fihil wajhu, ya. Ma dzukira fihil wajhu, yang wajah syabahnya disebutkan, ya, yang wajah syabahnya disebutkan. Lawannya aja langsung kalau begitu disebut dengan mujmal, ya. Nah, kalau gitu mujmal apa? Ma hudifa minhul wajhu, yaitu yang tidak disebutkan wajah syabihnya. Nah, dari segi wajah. Apa tadi yang pertama? mufassal. Mufassal. Mufassal ada atau tidak tadi? Ada. Ada. Ini kita bisa pakai lagi kan kalau gitu. Zaidun, ya. Kal asadi. Nah, ini di sininya nih, ya. Fish saja anti. Nih di sininya sekarang nih. Gitu, ya. Terus yang kedua adalah mujmal. Kalimatnya sama, Zaidun kal asadi, udah segitu doang, ya. Zaidun kal asadi tanpa menyebutkan apa? Tanpa menyebutkan fish saja. Jadi udah sampai di sini saja, sudah titik, ya. Zaidun kal asadi fish saja. Kira-kira sekarang kalau udah dua kayak begini, ada nggak kita bisa menghimpun dua bentuk tasbih ini? Antara ada adat dan tidak adanya dihimpun dengan ada wajib syabah dengan tidak adatnya. Ya, sekarang ini ada wajib syabahnya ada? Ada, ini kan? Ya. Ada apanya di sini? Ada lagi? Ada ada tasbihnya. Ya. Sekarang yang ada dan ada, gitu ya. Ada tasbih, ada wajib syabah. Apa jadinya kalau gitu? Mursal, mufassal. Yang pertama ada tasbih, apa namanya di sana tuh? Mursal. Mursal. Ada wajib syabah, Mufassal. mufassal. Tuh, punya gabungan lagi namanya. Ya. Terus ya, tidak ada adat, tapi ada wajib syabah. Tidak ada kan muakkad ya? Tidak ada tuh muakkad. Ada wajib syabah, apa namanya? Mufassal. Mufassal masih. Tuh. Terus sekarang ada tasbih, ada wajib syabahnya. Sama di atas ya? Iya. Nah, kita kasih bentuk mursal, mufassal. Terus ada apa? Ada, tapi tidak ada wajib syabah. Ada adatnya, apa namanya? Mursal. Hah? Mursal. No, atas. Mursal. Ada adat apa tadi? Mursal. Mursal, ya. Ada adat mursal. Terus tidak ada wajib syabah, baru mujmal. Ya, tuh.
Jadi kalau gitu banyak dong namanya. Ya. Baru segini aja tuh udah banyak banget namanya. Jadi kalau dilihat dari satu-satu ya, dilihat dari segi adatnya saja, ya ada adat namanya mursal, tidak ada namanya muakkad. Ada wajh syabah namanya mufassal, tidak ada namanya mujmal. Tetapi susunan kalimatnya kan nggak mungkin begitu aja, ya kan? Ternyata kelengkapannya harus ada semuanya. Maka kalau lengkap semuanya nih nanti, wah, semuanya disebutin gitu. Nanti ada lagi istilahnya khususnya. Nanti semakin kecil lagi, nanti tadi yang seperti kita bilang, yaitu yang disebut dengan tasbih baligh namanya, ya. Yang keempat disebut dengan tasbih baligh. Tasbih baligh berarti tasbih yang singkatnya saja nih, tasbih baligh itu yang dibuang adat dan wajah syiriknya, ya. Tasbih baligh berarti tasbih yang dibuang adat dan juga wajah syiriknya. Kok di buku kita keempat ya? Nah, betul. Nah, ini ada terus apa nomor 3-nya apa sih? Mestinya dia ada di apa? Nomor 3 mestinya. Sudut pandang ya ada di sudut pandang wajh syabah. Mungkin yang keempat tuh sudut pandang yang tidak ada wajah dan tidak ada adat dan tidak ada wajah syibih itu maksudnya gitu. Itu yang ketiga nih mestinya nih. Ya. Jadi yang ketiga itu tasbih baligh namanya ya. Yang keempat tuh. Langsung sini aja disebut dengan baligh. Nah, kalau dicontohkan berarti tasbih baligh itu Zaidun Asadun gitu ya. Zaidun Asadun. Nah, ini namanya disebut dengan tasbih baligh. Sekarang tasbih baligh juga kan punya nama juga kalau begitu. Ya. Dilihat dari tidak ada adat. Lihat. Muakkad. Apa namanya? Muakkad. Dilihat dari tidak ada wajh syabah namanya apa? Mujmal. Nah, ya. Maka kalau gitu tasbih baligh nama lainnya adalah muakkad mujmal. Ya, kenapa? Karena muakkad di atas lihat ya, karena tidak apa? Tidak ada adat, ya kan? Itu tidak ada adat. Kemudian tidak ada wajh syabah ya disebut dengan mujmal. Maka secara tidak langsung dia selain punya nama baligh, dia juga kita sebut sebagai muakkad dan mujmal, ya. Nah, tasbih baligh ini tadi dikatakan sebagai tasbih yang tingkatnya paling tinggi, ya. Kenapa? Karena ya untuk mengambil rasa yang paling mendalam dan itu sangat menyentuh, apakah dia dipuji atau dia dicaci begitu. Nah, ini harusnya menggunakan tasbih baligh begitu. Kalau masih menggunakan tasbih yang di atas tuh orang masih mikir seperti kayak begitu ya, seperti bagaikan gara-gara itunya tuh, sehingga orang nggak terasa tersentuh, ingin mencaci atau ingin merendahkan orang dengan binatang tadi tuh. Kalau masih ngomong kamu bagaikan anjing dalam segi galaknya, ya orang rasa apa sih kalau begitu jadinya kan gitu, nggak ada rasanya. Tapi kalau bilang anjing lu, nah ya semuanya tuh itu baru terasa, kita dirasa dihina banget rasanya begitu. Nanti dalam hal memuji begitu juga. Kamu cantik bagaikan bunga mawar merah. Aduh, panjang banget rasanya, ya kan? Nah, tapi kalau kita langsung menyentuhnya, kecantikanmu bagai mawar merah gitu. Kamu bagaikan atau kamu mawar merah begitu misalnya. Itu udah langsung menyentuh antara dirinya dengan mawar merah yang indah dan cantik tadi begitu, sehingga lebih terasa bahwa dirinya itu adalah cantiknya seperti itu. Itu kan bagaikan gitu saja. Gitu gua rasa. Ini tidak ada tasbihnya kalau gitu. Oh, berarti itu enggak masuk. Iya, tidak ada persamaannya kalau gitu ya kan. Ini kan kita ingin mencari persamaannya kan. Iya. Iya. Kalau orang dulu kan disamain dengan bulan, cantik tuh ya. Orang dulu ya kan. Nah, sekarang orang udah tahu bulan itu bulu duda begitu. Orang cantik udah nggak mau lagi disebut dengan bulan purnama gitu ya kan. Perumpamaan orang cantik itu bagaikan bulan purnama begitu. Iya, setelah orang naik ke bulan, orang tahu tuh bahwa bulan itu ada apa? Ada lubang-lubang, ada bulung-bulung segala macam ya, orang oke sekarang disamakan dengan itu ya. Nah, perbandingan atau nama-nama dari sekarang sangat memungkinkan kalau begitu tasbih baligh itu bentuknya adalah susunan mubtada yang singkat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Itu Zaidun Asadun. Zaid adalah singa, gitu ya. Maka Zaidunnya jadi mubtada, Asadunnya jadi khobar. Nah, sering kita dengar anta syamsun, ya. Anta jadi mubtada, syamsunnya jadi khobar. Anta nurun,
anta jadi mubtada, ya, nurun jadi khobar. Tuh, susunan paling sedikitnya itu seperti itu, ya. Kita baca ayat surah An-Nur misalnya, Allahu nurus samawati wal ard. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah, itu namanya tasbih balik itu begitu tuh, ya. Kalau orang memahami Allah adalah cahaya, berarti dia nggak tahu bahwa itu adalah tasbih balik yang ada tasbihnya dihilangkan. Allah asalnya kan Allahu kan nuri gitu, ya, Allahu kan nuri. Titik persamaannya nggak perlu diketahui jadi masalah tuh, ya. Tapi kalau dikatakan bahwa Allah adalah nur, ini nanti ayat ini akan bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Kan Allah katanya nggak serupa dengan apa-apa. Kok di situ Allah nur katanya? Allah cahaya, cahaya kan syai'un kalau begitu, ya kan? Oh, berarti antara ayat Allahu nurus samawati dengan ayat laisa kamitslihi syai'un bertentangan nggak? Bertentangan. Ini kalau orang yang pintar mengolah kata, lalu disematkan dan diajarkan kepada orang yang memang akidahnya rendah begitu, bisa jadi dibawa kepada kekafiran begitu. Ya, dan alat kekafirannya nggak usah jauh-jauh, ya, pakai Quran. Jadi untuk mengkafirkan orang pakai Al-Quran bisa kalau begitu. Ya, kita arahkan aja kayak begitu jadi. Ya, masa ayat ini bilangnya Allah nggak sama dengan sesuatu, tapi di sini Allah bilangnya adalah cahaya. Allah cahaya, berarti Allah sama dengan cahaya. Padahal kan Allah bukan tidak sama dengan sesuatu. Bagaimana dong kalau begitu? Nah, ini di sini tuh kalau begitu, ya. Padahal menyamakannya dengan kata saja, menyamakannya dengan kata saja itu sudah tidak boleh sebenarnya, ya. Asalnya ini kita ubah lagi lah, Allahu kanuri gitu misalnya, yang tadinya Allahu nur samawati, Allahu kanuri samawati, Allah bagaikan cahaya langit dan bumi misalnya. Itu aja termasuk salah juga kalau gitu. Di situ akhirnya pemahaman akidah tuh penting banget, dan itu caranya termasuk melalui jalur tasbih, ya. Kalau seandainya kita salah-salah memahami, ya bisa jadi salah lagi kalau begitu, ya. Allah tidak mau disamakan dengan sesuatu, tapi di sisi lain Allah juga yang bilang Allah adalah cahaya, Allah nur samawati wal ardh. Selanjutnya memperhatikan secara baik macam-macam tasbih di atas, maka sebuah tasbih menjadi memiliki dua nama. Karena pada saat yang sama harus dilihat dari dua sudut pandang sekaligus, yaitu sudut pandang adat dan sudut pandang wajib syabah. Jika dalam sebuah tasbih adat dan wajib syabahnya disebut, maka tasbih tersebut dinamai dengan tasbih mursal mufassal, ya. Betul. Alkitab, contohnya Alkitabu min sahibi fisidqi, ya. Dan dari sini berubah-ubah, jadi kita nggak nyaman jadinya, nggak bisa jadinya kalau contohnya berubah-ubah, ya. Kita pakai zaidun kal asal saja berarti. Kemudian jika dalam sebuah tasbih adatnya disebut namun wajib syabahnya tidak disebut, nah, maka dinamakan dengan mursal mujmal. Itu paling bawah, ya, sebelum balik. Jika dalam sebuah tasbih adatnya tidak disebut, namun wajib syabahnya disebut, maka tasbih tersebut dinamai dengan abad mufassal. Nomor 2. Dan jika dalam sebuah tasbih adat dan wajib syabahnya tidak disebut, maka tasbih tersebut dinamai tasbih balik. Juga sini namanya tadi. Mestinya ada nama lagi. Itu apa tadi? Muakkad mujmal. Dilihat dari tidak adanya adat tasbih disebut dengan muakkad. Dilihat dari tidak ada wajib syabah namanya mujmal. Itu yang beneran nih. Pikirin namanya aja susah gitu, ya. Ingat-ingat itu kalau bisa di rangkum baik-baik gitu biar gampang menalinnya gitu, ya. Dari segi adat, ya, ada mursal, ada muakkad. Ingat-ingat mursal ada, muakkad tidak ada gitu, ya. Kemudian dari wajib syabah, mufassal dan mujmal, ya. Itu ada adatnya, yang ada adalah mufassal, yang tidak ada adalah mujmal, ya. Sehingga nanti udah beda karena banyak banget. Gara-gara namanya di sana ada mursal muakkad, ternyata gabungan namanya di sini malah panjang jadinya, kan. Saya kira cukup, ya.